Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, pastinya Pandu Amerta. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Jangan Pindah Rumahku. Cerita ini ditulis oleh Balakarsa. Dan yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita misteri lainnya. Ya, saya ucapkan terima kasih untuk Kak Balakarsa yang sudah mengizinkan saya membawakan kisah ini. Oke, nggak usah banyak basa-basi, langsung saja kita memasuki ceritanya. Jangan pindah rumahku. Di tahun 2013, tepatnya aku masih kelas 2 SMA, dan almarhumah simbahku masih ada. Beliau sering banget ngewanti-wanti atau menasehatiku. Tole, hati-hati karo sing jaga omah suweng samping kuwi. 2014, bulan 2 awal, simbah meninggal. Sebelum meninggal, Sima pesen sama aku. Tole, awakmu iso melu ngaji karo Pak Lekmu. Pak Lekmu iso ngendalekno barang-barang semacam iku sing manggon ning omah suwung iku. Aku cukup paham dengan wejangan simbah dan ikut Pak Lek belajar ngaji. 2014 bulan 3 sampai bulan 7 aku belajar rutin ikut ngaji dengan Pak Lekku. Tiap aku berangkat ke rumah Pak Lekku, barang yang bertepat di rumah suwung itu selalu ketakutan. Ini kata Pak Lekku. 2 bulan awal, tepatnya bulan Maret, Mei, masih biasa saja sama barang-barang liar macam-macam. Pusaka yang masih belum ada pemiliknya. Masih timbul rasa takut dan semacamnya ketika aku lewat jalan yang gak ada penerangan sama sekali. Gelap banget dan sendiri ketika aku menginjak bulan ketiga. Mei pertengahan, khatam ngaji di tempat Pak Lekku. Tiap di jalan, di mana saja dan pas sendiri. Kayak ada orang yang selalu mengawasi. Semenjak Mei pertengahan, saya sering sekali mencium aroma-aroma parfumnya orang meninggal. Khas banget mulai dari bau minyaknya, kapur barus, dan bunga-bunganya. Pernah sekali disuruh bapak ngarit di sekitar rumah. Kebetulan di sini kalau ada kumpulan pohon-pohon bambu atau hutan bambu, namanya barongan. Barongan tersebut terkenal mistis dan magis. Sampai sekarang masih ada juru kunci yang katanya dia memegang kendali atas kejadian-kejadian janggal di daerah rumahku. Ketika aku berpetualang mencari rumput, spontan aku mencium bau aroma bunga dan parfum orang meninggal. Dan anehnya aku mulai berani mencari sumber dari aroma tersebut. Dan ketika sampai di sumbernya, spontan aku bilang, kalau kamu mau jadi temanku, jadilah kayu atau batu. Aku tidak mungkin menyengsarakan kamu. Selesai cari rumput, sampai rumah. Kebetulan pas Pak Lekku ada di belakang rumah, lagi kumpul sama tetangga lain. Rumah Pak Lekku tepat di belakang rumahku, cuma berlawanan arah. Tiba-tiba Pak Lekku memanggil, "Hei, kesini dulu." "Nggih Pak Lek." Kemudian Pak Lek tertuju pada karung rumput yang aku bawa. Pak Lek merapalkan doa dan menjelaskan kenapa aku dipanggil Pak Lek. Ternyata dari tadi aku ngerasa berat karena batu yang aku bawa dari barongan tak masukin ke dalam karung. Dan pas aku dipanggil Pak Lek, beliau bilang, "Kamu jangan lagi bicara ngawur di sekitar barongan itu." Aku pun mengangguk. Seketika batu itu diambil. Rumput sekarung tadi beratnya normal lebih ringan. Dari sini aku mulai percaya
bahwa kita benar-benar berdampingan dengan makhluk-makhluk yang nggak kelihatan dengan mata kita atau kasat mata. Setiap aku melihat rumah kosong di samping rumahku, aku seperti merasakan hal yang aneh. Rumah itu sudah lama kosong dari tahun 2005 sampai 2013. Tapi di pertengahan tahun 2013, ada satu keluarga yang ngontrak di rumah itu. Tapi setiap hari ada saja yang tindihan, hampir semua ketindihan, dan bergantian setiap harinya ketindihan di rumah itu. Hari ini sang suami, besoknya anak bungsunya, besoknya anak sulungnya, besoknya sang istri yang ketindihan, dan selalu bergantian setiap harinya ketindihan seperti itu. Rumah itu memang benar-benar berpenghuni tak kasat mata. Tidak lama, beberapa bulan kemudian, keluarga itu memilih keluar dari rumah itu dengan alasan mau pindah. Padahal bapak pernah mendengar cerita dari salah satu anggota keluarga bahwa di dalam rumah itu ada penunggunya, yaitu nenek-nenek yang dulunya penghuni pohon randu. Setiap kali aku wudhu atau buang air kecil di kamar mandi yang terpisah dengan rumah, maklum kamar mandiku di luar rumah, kadang dia nampak ketawa cekikikan, seakan-akan menertawakanku. Spontan ketika ada bunyi orang tertawa, aku nengok ke arah sumber suara itu, dan yang terlihat hanya kumpulan pohon pisang berdiri. Berulang terus tapi tidak terlalu sering aku dengar suara itu. Tapi mau dikata apa, sedikit rasa merinding pasti ada, ya itu manusiawi. Setelah kejadian tersebut, selang beberapa hari, aku berkunjung ke tempat Pak Lekku. Pak Lekku menjelaskan bahwa di situ memang benar adanya ada nenek-nenek, tapi tidak mengganggu di tempatku atau rumah lain. Hanya kadang usil dan iseng dengan orang yang lewat di depan rumah itu. Pak Lek juga bilang, aku nggak boleh cerita ke siapapun, kecuali aku benar punya nyali sewaktu-waktu kalau dia menampakkan wujudnya di depanku. Pak Lekku bercerita bahwa rumah itu akan dirubuhkan. Ahli waris bernama Lekmin berencana merubuhkan rumah itu. Dan Pak Lek pesan ketika rumah suwung tersebut dirubuhkan, keluargaku, ya aku, bapak, ibu dan semua keluargaku, disuruh puasa sunnah biar si nenek itu tidak minta pindah ke rumahku. Aku lanjut kuliah ke kota D, dan sekitar semester 7 sampai 8 rumah suwung atau kosong tersebut ingin dirubuhkan ahli waris yang mendapat bagian rumah dan tanah di situ. Untuk pertama kalinya aku melihat nenek itu duduk diam sebelum rumah itu dirubuhkan. Aku mulai berani cerita ke bapak dan ibu, menyuruh bapak dan ibu dan semua keluargaku yang tinggal di rumahku puasa sunnah yang disarankan Pak Lek. Wajahnya kelihatan marah, tapi nenek itu enggak bergerak sama sekali. Dia seperti orang yang sedang merenung dan meratap, tapi mimik wajahnya judes campur marah. Aku peka dengan hal-hal seperti itu. Mungkin ketika semester 1 sampai 2, tepatnya setelah kata mengaji sama Pak Lekku. Ketika hari H dirubuhkan, jadwal berubah yang rencananya pagi hari jadi siang hari, di mana nenek tersebut masih berbaring di suatu setapak kamar. Pertama membongkar genteng, dan rumah itu cukup tua. Rumah lama, rumah adat Jawa. Kemudian penurunan kayu satu persatu. Semua lancar ketika menuju setapak yang terdapat nenek tersebut berbaring. Seketika kayu di samping terasa berat. Di luar nalar, kenapa bisa sesusah itu? Karena rumahnya tergolong terbuat dari kayu dan anyaman bambu. Akhirnya aku disuruh panggil Pak Lekku. Dan ketika kayu tersebut dipegang Pak Lek, kayak ada suara jeritan. Keras, sangat keras. Dan anehnya yang gak dengar suara tersebut cuma Lekmin. Lekmin tiba-tiba tumpang, ngomong ngelantur.
Ketika diajak ngobrol, Likmin mulai ngawur dan celumetan. Jawab omongan dari lawan bicara pun nggak ada sopan-sopannya. Ternyata Likmin kesurupan nenek tersebut. Dan ini kejadian aku alami baru dan diajari Pak Lek untuk interaksi sama hal mistis. Pak Lek pun menanyakan maksudnya apa dan maunya apa. Seketika Likmin ngomong, "Aku sisakanlah tempat di sini. Aku wis malang kada." Dalam bahasa Jawa kuno, aku wis merasakan enak, tidak enaknya di sini. Banyak makhluk lain yang ingin tinggal di sini. Ternyata usul punya usul. Kayu yang dipakai untuk atap rumah itu dulu adalah kayu yang motong dari area makam nenek itu. Dan ternyata nenek tersebut merupakan salah satu masyarakat desa yang dulunya merupakan dukun sakti. Kata Likmin pas kesurupan. Dalam waktu 8-10 menit, Likmin pun sadar badannya lemas pucat. Kemudian dibawa dibaringkan di tempat tidur rumahku. Likmin ngomong kalau nggak mau lanjutin pembongkaran siang hari, dilanjut ba'dai asar haja. Dalam hati aku bersyukur karena jadi hari ini nggak sia-sia puasa, pikirku. Keanehan terjadi lagi ketika semua kayu-kayu di samping rumah yang sekarang dinamakan tembok samping rumah dibersihin. Tinggal pondasi kayu 4 berdiri. Kayu 4 menyangga di atas. Susah banget buat dirubuhkan. Digeraji mesin pun enggak mempan. Bahkan ada yang kena getahnya karena kekeh menggeraji. Terpental dan terluka di tangan. Akhirnya sore menjelang maghrib, sudah terdengar suara qiraat. Menjelang maghrib di radio masjid sekitar desa, Pak Lek datang lagi dan kayak lagi interaksi sama salah satu tiang dari keempat itu. Pak Lek merapalkan bacaan sambil berinteraksi dengan salah satu tiang. Setelah hal tersebut selesai, dengan mudahnya tiang yang awalnya berat banget ditarik, dipotong seketika mudah saja. Biasa-biasa saja. Terkesan mudah, tidak seperti tadi. Pak Lek pun menceritakan, ternyata si nenek tadi mengganggu dengan duduk di tiang yang masih tegak berdiri. Maka dari itu, tiang itu sangat sulit dirubuhkan. Singkat cerita, sore hari setelah rumah tersebut sudah dirubuhkan, dibersihin dan ditata dengan baik kayu-kayunya dan gedek atau anyaman bambu sekarang jadi tanah kosong. Keesokan harinya, hal aneh mulai terjadi. Siang hari, saya dan saudara saya cari angin di sekitar Barongan. Angin semilir kalem dan bruk. Tiba-tiba rumah tetangga yang posisinya di depan rumah rubuh dengan tidak wajar. Posisi rubuhnya seperti ditarik dari tengah. Dan tetanggaku yang lagi cari kayu di Barongan, tadinya lihat ada nenek-nenek menyapu. Padahal di dalam rumah tersebut nggak ada nenek-nenek. Malam pertama yang menurutku aneh seumur hidup. Pertama kali tidur dan mimpi. Tapi dalam mimpi itu aku melihat diriku sendiri sedang tidur di atas tikar. Dan malam itu ada ketukan pintu tanpa salam. Tiba-tiba bilang, "Aku mau main ke sini. Minta tempat sebelah sini. Sedikit saja. Tidak lebar kok." Tapi aku tolak dengan tegas. Aku katakan tidak. Dan seketika wajah yang tadinya cantik berubah jadi keriput seperti nenek-nenek yang menunggu rumah suwung. Dan beliau maksa buat tinggal di rumahku dan narik-narik tanganku. Spontan aku amalkan apa yang pernah aku pelajari selama ini. Dan efeknya nenek itu nggak jadi masuk. Aku ucapkan syukur, alhamdulillah ya Allah. Aku dari malam pertama kurang lebih 1 bulan 28 hari. Tindihan. Tidur yang katanya ada barang atau setan sedang duduk di atas diri kita.
Dan mimpinya cuma itu saja. Spontan aku capek. Enggak di luar kota. Enggak pas balik ke kotaku. 1 bulan 28 hari. Aku sowan berkunjung ke rumah Pak Le. Cerita semuanya dan memang benar. Yang datang itu penunggu rumah Suwung. Dan dia pengen banget tinggal di rumahku. Hari ke 1 bulan 29 hari. Dia berubah wujud mirip almarhum simbahku yang sudah meninggal. Dan dia bilang, "Kesinilah Le, Tole. Simbah kangen. Kesinilah. Aku peluk." Seketika aku mau dipeluk beliau, tapi langsung bau busuk. Tercium sangat menusuk. Dan seketika saya ucapkan istighfar. Simbahku berubah jadi nenek itu. Kejadian itu aku rasakan sama dengan sebelumnya. Aku merasa keluar dari tubuhku. Dan aku bisa melihat diriku sendiri sedang tidur berbaring. Mungkin namanya Raga Sukma. Sampai detik ini, nenek penunggu rumah itu ikut pindah ke pohon besar yang tumbuh di tengah-tengah barongan. Yang angkernya bukan main, sudah terkenal di desa ini. Semenjak saat itu saya mulai penasaran dengan dunia mereka. Mulai dari kejadian tak masuk nalar yang ditunjukkan di titik rumah si A. Di situ terdapat makhluk yang bisa berubah wujud seperti siapa saja dan tanpa cacat sedikit pun. Aku melihat ada yang jaga di sekitar gang sebelum masuk ke arah barongan angker. Dan aku jamin itu bukanlah manusia. Seringkali aku tindihan. Aku selalu bisa melihat ada orang besar lagi duduk di kakiku. Aku merasa keluar dari tubuh dan melihat hal tersebut. Tapi aku gak bisa menyentuh wujud tersebut. Aku pun mengamati terus siapa wujud ini dan diutus siapa atau suruhan siapa. Karena tidak mungkin wujud seperti ini datang setiap hari dengan sengaja. Dan ternyata yang sering datang ke mimpiku adalah tangan kanannya si nenek penunggu rumah Suwung itu. Dia suruhan si nenek itu. Dia bisa merubah wujudnya menjadi siapa saja. Aku mulai waspada. Membedakan manusia dengan wujud seperti itu tidaklah mudah bagiku. Aku ingat betul wujud makhluk itu, perawakannya besar badannya, agak lebar, rambutnya acak-acakan, gondrong. Dari rambut sampai kaki warnanya hitam, kukunya panjang sekali, tajam runcing seperti belati, mirip gerandong. Dia disuruh nenek penunggu rumah Suwung buat ganggu aku supaya aku mau kasih izin si nenek itu agar dia bisa bertempat di rumahku. Di akhir tahun 2018, aku baru diberitahu Pak Le kalau semalam ini ada barang yang menjaga diri saya. Dia ditugasi Pak Le buat jaga rumahku seketika aku nggak di rumah. Barang tersebut selalu stay di pohon jambu samping rumahku. Kaget awalnya kenapa kok sampai gitu. Makanya heran kenapa beda dengan teman-teman sebaya. Aku merupakan orang yang bisa dikatakan pemberani kalau lewat jalan atau wilayah yang terkenal angker atau mistis. Awal tahun 2019 aku mulai naik tingkatan ngajinya. Memperdalam ilmu agama dan untuk tamai. Guna jaga-jaga dari hal begitu. Karena aku cukup was-was dengan nenek itu. Yang tinggal di pohon jambu itu. Sebut saja Mbah Buyut. Mbah Buyut cukup senang ketika aku rajin melakukan hal baik. Dan Mbah Buyut ini merupakan jin muslim. Percaya tidak percaya, jin muslim dan jin kafir memang ada. Bulan 2 tepatnya menjelang aku bertambah usia. Malam hari aku dengar suara seperti orang lagi lari-lari. Pakai sepatu boots, suaranya sangat keras. Dimana jelas banget suara prok prok prok. Kemudian terdengar ramai suara pedang saling beradu. Trang. Seperti di film Angkring Dharma adegan perang.
Suara ketawa melengking, membuat kuping serasa tak nyaman. Itu apa sebenarnya? Aku pun penasaran ingin melihatnya. Anehnya pas aku intip dari lubang pintu, di luar nggak ada apa-apa. Aku pun capek mengetuk. Aku lihat suara yang berhenti, tidak ada apa-apa. Tapi ketika aku kembali ke kamar tidur, suara itu kembali lagi. Sampai kurang lebih pukul 2, aku dengar suara itu. Aku pun berkunjung ke rumah Pak Le. Aku ceritakan semua yang aku alami dan aku dengar semalam, dari menjelang malam sampai pagi buta. Paman mengatakan, ternyata Mbah Buyut sedang dikeroyok anggota nenek penunggu rumah Suwung. Alhamdulillah aku bersyukur karena anak buah si nenek itu tidak sampai masuk ke rumah. Keesokan harinya, Pak Alik pagi-pagi menyuruh aku ke rumahnya. Pak Alik menyuruhku ke sana lewat via telepon. Pak Alik mengatakan kalau aku harus puasa syukur karena sudah dibantu Allah melalui perantara makhluknya, yaitu Mbah Buyut, buat menjaga keluargaku. Esok harinya aku pun puasa syukur. Puasanya sama seperti puasa Ramadan. Bedanya dalam buka puasa dan sahur hanya berjarak antara azan maghrib ke isya. Di puasa syukur yang aku kerjakan nggak boleh makan asin-asinan, amis-amisan, pedas, ayam, ikan, ataupun sayur. Hanya boleh makan nasi, tahu, sama tempe. Seminggu puasa, hari ketiga, 5, sama ke-7. Hal-hal mistis mulai kelihatan di mataku sendiri. Hari ketiga aku bisa lihat luasnya kerajaan nenek penunggu rumah Suwung di Barongan. Megahnya bukan main, layaknya kerajaan yang sangat megah. Banyak sekali buah-buahan dan terdapat aliran air kayak sumber mata air gitu. Hari kelima, nenek itu datang. Aku ditawari buat tinggal di kerajaan itu. Aku ditawari buat hidup kecukupan. Minta apa saja bakal keturutan. Dipenuhi asal mau mengizinkan nenek penunggu rumah Suwung itu tinggal di rumahku. Hari ke-7, siang hari ada seekor burung yang berhenti di pohon rumahku. Burung tersebut seperti nggak bisa terbang. Dan dari siang menjelang maghrib, burung tersebut masih stay di pohon depan rumahku. Ternyata burung tersebut anak buah dari nenek penunggu rumah Suwung. Dari mimpiku yang didatangi nenek itu, si nenek di kerajaan lembut tersebut menduduki ketua. Kenapa bisa menduduki posisi itu? Karena dulunya si nenek merupakan orang yang disegani masyarakat akan ilmu-ilmunya. Baik ilmu kanuragan, pengobatan, maupun santet teluh. Setelah puasa terselesaikan, sampai sekarang, dan semoga saja seterusnya si nenek gak akan lagi pernah ganggu atau menampakkan dirinya. Baik secara mimpi atau langsung. Ini yang kuharapkan. Aku sendiri ngerasa agak lega. Namun di sisi lain, ketika saya melewati gang dekat rumahku, di situ aura mistis selalu kerasa. Seakan-akan selalu diawasi oleh orang yang sedang lagi bercengkrama dengan teman-temannya. Ternyata yang duduk-duduk di area situ rakyatnya si nenek itu. Sampai detik ini nggak tahu sih apa maksud dan tujuan anak buah si nenek tersebut bertempat di area situ. Intinya yang aku harapkan warga sekitar rumah aman-aman saja. Sehat-sehat terus dan nggak ada yang digangguin wujud-wujud gituan. Apalagi si nenek itu. Tapi apa yang terjadi sangat membuatku merinding dan was-was. Ada hal aneh yang masih mengganjal dalam diri ketika selesai melakukan puasa. Yang ada di pikiran adalah semoga nggak terjadi hal-hal aneh pada saat malam hari. Kebetulan akses dari jalan ke rumah lumayan sepi.
Karena di desa jam 9 malam warga sudah mulai menutup pintu rumah mereka. Malam pertama, malam ketiga, kelima, setelah puasa biasa-biasa saja, bahkan hal-hal aneh tak nampak di pikiranku maupun bayanganku. Malam setelah itu, si nenek kembali berulah dengan teman-temannya. Aku nggak tahu namanya. Di bangsa mereka apaan? Ada yang berbentuk manusia, tapi dari ujung rambut ke kaki hitam semuanya. Ada yang warnanya putih semua. Ada yang tinggi banget, bahkan saking tingginya sampai yang kelihatan hanya tubuh dan kakinya. Ada yang rambutnya panjang banget, macam-macam wujud pokoknya. Cuma yang aku herankan, adanya mereka ini tujuannya apa? Layaknya orang bencengkrama, mereka kayak lagi bahas sesuatu, tapi gaya bicara mereka kayak orang lagi ngomong gak jelas. Rame banget, suaranya keras di telinga, seakan-akan telingaku diteriaki dari jarak dekat. Aku yang saat itu sadar langsung bangun, mencari sumber suara, tapi aku tetap waspada. Aku takut dikageti. Soalnya aku orangnya kagetan banget. Bismillah, pelan-pelan melangkahkan kaki lewat pintu belakang. Ada celah sedikit di mana tadi aku ngintipnya juga lewat pintu ini. Pintu masih terbuat dari bambu karena bagian belakang rumah dapur. Anehnya pas aku mengintip, suara yang tadinya terngiang di telinga seketika jadi pelan, perlahan-lahan suaranya. Tampak sepercik api dikelilingi mereka ini. Mungkin banaspati, bola api terbang, ditaruh semacam tempat dupa. Aku tadi fokus pada sepercik api tersebut. Aneh baunya, karena umumnya dupa baunya wangi-wangian, khas. Tapi beda. Lah, ini semacam ubi dibakar. Yang katanya orang sini, ketika kita mencium aroma tersebut, itu tandanya ada barang atau wujud setan dan semacamnya lagi makan atau minta makan. Kurang lebih 10-15 menit aku mengintip-ngintip. Aroma bakaran ubi semakin dekat. Kupikir mereka pindah tempat, ternyata masih saja di situ. Tempat di bekas rumah suwung yang sudah dirubuhkan. Setelah tercium pekat aroma tersebut, seketika aku tutup hidung dan perlahan melangkah perlahan. Setelah melewati pintu belakang dan hendak masuk ke kamar tidur, rasa takut mulai menyelimuti, berpikir kemana-mana. Itu nanti kalau masuk ke sini bagaimana? Dan pikiran lain. Pikiran yang tidak mulai bermunculan dan berkecamuk di dalam otak. Akhirnya aku baca-baca sholawat dan teman-temannya. Tidurlah aku. Dalam mimpi tak lain ternyata mimpiku sama kayak tadi yang telah terjadi. Aku bermimpi mengintip mereka yang sedang bercengkrama. Anehnya dalam mimpi aku bisa mendekati mereka. Dan mereka seakan-akan membiarkanku mengawasi mereka dari jarak dekat. Ya ampun, baunya ada yang busuk sekali, ada yang biasa saja, ada yang seperti minyak jelantah. Bahkan yang tadi pas ngintip sebelum tidur, ada aroma ubi bakar. Sekarang aromanya busuk sekali. Rasanya pengen muntah, baunya seperti bangkai. Rasanya pengen pergi, tapi aku sendiri mulai susah gerak. Mau jalan ke depan, samping loncat. Semuanya susah. Aku melangkah perlahan ingin kembali masuk ke dalam rumah. Sebelum melangkah sempat melihat ke arah istana mereka. Ada cahaya terang, tapi cahaya tersebut bukan putih, melainkan warna emas. Dan ada semacam gumpalan batu mengarah ke arahku, tapi wujudnya emas. Aku pun mencoba menghindari karena takut kenapa-napa. Terdengar mulai ada ketawa cekikikan wanita tua. Seketika saya berpikiran
bahwa itu si nenek. Dan nyatanya memang betul. Aku bingung ketika di sekelilingku yang tadinya rame cuma ada aku sendiri. Dalam hati berpikiran, aku bisa apa? Kok diam terus begini? Apa aku lumpuh? Apa aku disihir mereka-mereka ini? Apa aku punya salah? Aku merapalkan bacaan doa. Alhamdulillah setelah aku bisa menghindari gumpalan batu emas itu, aku perlahan bisa ngomong, bisa manggil-manggil nama dan teriak-teriak. Tapi nihil, tak ada jawaban dari siapapun, bahkan dari pamanku. Aku pun mencoba lari ke rumah pamanku, tapi nggak ada jawaban. Semakin aku panggil nama pamanku, semakin dekat jarak suara si nenek. Tiba-tiba, dia ngomong seperti ini. Ayo ikut nenek. Emas segitu banyaknya akan kuberikan langsung untukmu. Itu imbalan puasamu yang kemarin minta apa? Cepat ngomong. Ngomong saja. Sebutkan keinginanmu. Aku berikan. Di tempatku apapun ada. Ngomong saja. Aku hanya mendengar suara tersebut tanpa melihat wujud dari yang ngomong. Akhirnya aku perlahan berjalan ke arah emas tersebut. Di dekat emas tersebut, aku membatin, berpikir dalam hati. Kalau emas ini ditakdirkan oleh Tuhan buatku, tolong nanti ketika bangun wujudkanlah. Jika emas ini hanya tipuan mereka semata, bangunkan aku segera. Semua hanya tipuan si nenek. Sampai sekarang si nenek penghuni rumah subung itu masih datang dan merayu untuk tinggal di rumahku. Selesai.